welcome back to my channel bersama Yeni di sini. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat, oke? Dan hari ini aku mau berbagi informasi atau cerita-cerita sharing-sharing pengalaman aku untuk kalian di luar sana yang sedang menjalin hubungan dengan pria bule atau pasangan bule. Ini berdasarkan pengalaman aku ya guys. Jadi mungkin kalian di sana yang sedang menjalani hubungan dengan pria asing memiliki pengalaman yang berbeda. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, oke? Jadi memiliki pasangan bule itu banyak yang bilang enak ya punya pasangan bule. Uangnya banyak, romantis, sering dikasih hadiah, sering diajak jalan-jalan, bla bla bla, banyak segala macam. Atau ada yang bilang negatifnya, udah dipakai ya, sering diajak ya, gitu, macam-macam ya. Secara pribadi pengalaman aku guys, memiliki pasangan bule itu ada baik dan buruknya. Kita bicara di buruknya dulu ya. Pengalaman aku memiliki pasangan bule itu, kita yang pertama terkendala yaitu jarak jauh. Karena pacar aku berada di Slovenia dan aku berada di Indonesia, jadi kita memiliki jarak yang cukup jauh, dimana kita tidak bisa bertemu setiap bulan. Kadang-kadang kita bertemu setahun sekali, apalagi kemarin corona kita baru bisa bertemu setelah 2,5 tahun, dan itu sangat-sangat berat banget ya. Bayangkan kita aja yang bertemu setiap hari pasti ada miskomunikasi atau segala macam. Ini kita bertemu secara real 2,5 tahun, itu pasti banyak banget kendala dan rintangan yang kita hadapi hingga berada di detik ini. Terus yang kedua itu adalah komunikasi itu mungkin karena secara pribadi aku tuh bukan native speaker bahasa Inggris ya. Aku tuh belajar bahasa Inggris secara otodidak, jadi sering ada miskomunikasi. Itu mungkin karena aku menerjemahkannya itu dalam arti yang berbeda, padahal dia itu sebenarnya mengatakan hal yang berbeda juga. Jadi itu sebenarnya kecil tapi berdampak besar dalam komunikasi kita. Jadi untuk kalian yang memiliki hubungan dengan pacar bule, kalian akan lebih baik jika kita bisa lebih mengupgrade bahasa Inggris, sama seperti saya. Karena jujur saja, saya sama pasangan kita bukan terlahir dari bahasa ibu yang bahasa Inggris. Jadi dia di sana ada bahasa daerah sendiri, Slovenia, sedangkan saya bahasa Indonesia. Jadi kita masih sama-sama belajar untuk berkomunikasi di tengah-tengah. Itu guys. Terus yang ketiga, banyak yang bilang kalau bule itu romantis. Oke, mungkin sebagian besar banyak ya, tapi juga banyak bule yang tidak romantis seperti pacar saya. He not really romantic person. Dia bukan pria yang romantis, tapi dia lebih ke aksi nyata. Jadi pacar saya itu lebih melakukan hal-hal yang nyata daripada hanya mengungkapkan dalam kata-kata. Dan dia bukan tipe cowok yang bisa memberi kejutan-kejutan kecil. Jadi tidak semua bule itu romantis, tapi juga banyak yang romantis guys. So itu tergantung dari pribadi masing-masing, oke? Terus yang keempat, ada yang bilang enak ya diajak jalan-jalan sama bulenya kemana-mana. Mungkin buat kalian di sana yang memiliki pasangan bule yang kaya, memiliki banyak uang, pekerjaannya bagus, mungkin bisa kalian diajak jalan-jalan keliling dunia, keliling samudra sekalian. Tapi guys, karena tidak semua bule itu kaya dan mereka juga bekerja keras, jadi jangan berharap kalau kalian dapat pasangan bule itu kalian pasti akan diajak keliling dunia, oke?
diajak keliling Bali aja udah seneng banget. So ya, terus apalagi terus yang kelima itu adalah apalagi kalau masalah harga ya, pengalaman aku pribadi, karena dia datang ke Indonesia untuk liburan, jadi kita sering pergi ke Bali. Terus karena dia dilihat bule, jadi setiap kita membeli barang, harga itu berubah menjadi harga dia. Kadang-kadang itu sampai aku harga yang nawar, guys. Terus itu sih pengalaman aku sih kalau pacaran sama bule atau jalan sama bule gitu. Terus apa kelebihannya itu banyak sebenarnya, cuma aku menggarisbesarkan saja hal-hal yang mungkin aku ingat ya. Kalau kita memiliki pasangan WNA, yang pertama itu kita lebih open minded. Jujur saja, aku tuh adalah orang yang sangat open minded. Aku terbuka dengan semua hal, aku tidak membatasi diriku dengan hal-hal baru. Jadi aku sangat bersyukur sekali aku memiliki pasanganku yang sekarang. I can be myself, I can be anything I want. Jadi dia tidak membatasi apapun yang aku inginkan, tidak membatasi apapun yang aku lakukan, tidak membatasi kemanapun aku pergi. Jadi kita sama-sama percaya satu sama lain meskipun kita jarak jauh, begitu guys. Terus yang kedua, mereka bule itu tidak terlalu banyak menuntut. Kalau pasangan aku, dia tuh sama sekali tidak menuntut apapun dari aku, tidak menuntut apa yang harus kulakukan untuk dia, apa yang harus kuberikan untuk dia. Dia sama sekali tidak menuntut hal itu dari aku. Jadi aku sangat appreciate sekali, aku sangat bersyukur sekali aku memiliki pasangan bule yang begitu baiknya. Terus senangnya itu aku lebih belajar banyak budaya dan bahasa, karena pacar aku berasal dari Slovenia. Jadi sedikit demi sedikit aku belajar bahasa negaranya, dan ini menambah wawasan aku tentang sebuah negara kecil, Slovenia. Dulu waktu aku bertemu pertama kali sama dia, aku tuh tidak ngerti di mana itu negara Slovenia, karena negaranya begitu sangat kecil, dekatnya Hongaria, Austria, dan Italia. Jadi negara sangat kecil sekali. Akhirnya aku bisa mengerti budaya, sejarah, dan sedikit bahasa dari negara tersebut. Terus dari dia juga akhirnya aku belajar tentang sebuah kesetiaan. Meskipun jarak beribu-ribu kilometer di antara kita tetap percaya satu sama lain hingga nanti waktu yang tepat datang dan kita dipersatukan dalam satu tempat dan satu negara, guys. So itu pengalaman aku memiliki pasangan bule. Mungkin kalian di luar sana yang memiliki pengalaman yang sama, boleh komen di bawah, dan aku akan sangat senang untuk mendengarkan dan membaca komenan dari kalian. Terima kasih untuk menonton video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.